belajar tentang yang namanya the robe of destiny atau jubah destiny. Kak, kenapa kita harus belajar tentang yang namanya jubah destiny? Karena kakak mau kasih tahu, semuanya dengerin kakak. Kakak tahu ini udah siang, udah mulai ngantuk, tapi semua dengerin kakak. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan dengan luar biasa ajaib? Semua angkat tangan coba. Siapa yang mau berjalan dengan kuasa Roh Kudus? Angkat tangannya. Siapa yang mau menjadi penyembah-penyembah di akhir zaman? Angkat tangannya. Nah, satu hari ini kakak mau kasih satu hal yang bisa membantu kita untuk kita itu bisa menyelesaikan setiap setiap apa? Coba kakak sekalian tes, apakah semuanya masih bangun atau semuanya masih connect? Tadi Yusuf dikasih apa sih sama papanya? Yusuf dikasih apa sama papanya? Yusuf dikasih jubah. Next. Hari itu ada seorang bernama Yusuf. Tadi kita udah tahu, kita udah nonton dramanya. Yusuf diberikan sebuah jubah. Next slide. Dikatakan dalam firman-Nya apa? Kejadian 37 ayat 3. Yakub lebih sayang kepada Yusuf dari semua anaknya yang lain, karena Yusuf dilahirkan ketika ayahnya sudah tua. Pada suatu hari dibuatnya untuk Yusuf sebuah jubah yang sangat jubah yang apa? Udah gak fokus semuanya. Coba, jubah yang apa? Sangat bagus. Boleh minta jubahnya? Enggak, ada. Ini kurang warna-warni kak, kurang alkitabiah. Iya. Oke. Hari itu karena ayahnya Yusuf sangat mencintai Yusuf, Yusuf mau diberikan sebuah jubah yang apa? Banyak warnanya. Sebuah jubah yang sangat sangat apa? Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Pada suatu hari jubah yang apa? Sangat bagus. Kalau hari ini kakak berkata, siapa yang mau pakai jubah ini? Coba, siapa yang menginginkan? Siapa yang mau jubah ini maju ke depan? Maju ke depan. Oke, satu orang aja, satu orang. Oke, kita akan jadiin alat peraga. Pakai jubahnya. Siapa? Ya, aku. Kamu pengen gak? Pengen. Kamu pengen jubah Yusuf gak? Pengen gak jubah yang berwarna-warni? Pengen. Karena ini hanya akan diberikan kepada orang yang sangat mengingini. Kegedean ya. Lupa ini anak-anak. Tadi harusnya dibawa jubah yang lebih kecil. Hari itu Yusuf masih sangat kecil. Naik sini. Nah, bagus gak? Ganteng gak? Coba yang bilang ganteng jempolnya diangkat. Ganteng. Wih, keren loh kamu. Ganteng gak? Iya. Merasa ganteng gak pakai jubah ini? Iya. Oke. Iya katanya. Hari itu karena yang namanya cinta yang dimiliki oleh papahnya Yusuf diberikan sebuah jubah yang apa? Sangat bagus. Jubahnya punya warna yang sangat banyak. Hari ini kalian cuma pakai jubah baju warna putih. Gak seru. Bosen. Jubah Yusuf adalah jubah yang sangat bagus. Next. Tapi ada satu hal. Tahu gak sih? Ternyata jubah yang Alkitab bilang sangat bagus, jubah yang hari itu membuat kakak-kakaknya Yusuf iri, jubah yang hari itu membuat kakaknya Yusuf marah karena melihat cinta daripada papahnya, ternyata itu terbuat dari bahan kutonet. Bahan apa? Kutonet. Kutonet itu adalah bahan kaos dalam. Siapa yang di sini pakai kaos dalam?
Nah, pakai kaos dalam ya. Ternyata, Kak Ajeng kasih tahu. Ternyata baju yang orang lihat sangat bagus, baju yang kalian sangat ingini, ternyata itu dari bahan apa? Kaos dalam. Sebenarnya biasa nggak? Biasa. Tapi hari itu karena papahnya Yusuf memberikan dengan cinta, memberikan dengan sebuah kerinduan yang sangat besar, memberikan sebuah harapan kepada Yusuf saat papahnya memberikan jubah itu, itulah yang membuat jubah itu menjadi jubah yang sangat bagus. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya destiny. Mungkin hari ini tadi kakak benar-benar dengar Roh Kudus itu mulai bisikin sebuah kerinduan. Ada yang dipanggil menjadi penari, ada yang dipanggil menjadi pelayan Tuhan, ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dengerin. Mungkin di luar sana ada sangat banyak penyanyi yang bagus. Ada sangat banyak penari yang lebih profesional. Tetapi sebuah kerinduan yang Tuhan berikan, sebuah jubah yang Tuhan mau berikan, sebuah jubah namanya jubah destiny yang Tuhan mau berikan, itu Tuhan berikan kepada setiap kita dengan semua gelora dan kerinduan yang Tuhan punya. Semuanya lihat. Gak usah catat, gak apa-apa. Nanti aja tutup dulu bukunya. Next. Dikatakan di dalam firman, setelah Yusuf menerima jubah, setelah Yusuf mendapatkan jubah yang sangat bagus, setelah Yusuf mendapatkan jubah destiny, hari itu Tuhan membukakan akan yang namanya destiny, akan yang namanya panggilan, akan yang namanya mimpi Tuhan untuk Yusuf. Setelah papanya memberikan jubah itu kepada Yusuf, dikatakan apa? Di Kejadian 37, Yusuf 2 kali mimpi. Yang pertama dia berkata apa? Aku bermimpi ketika sedang di ladang mengikat gandum, lalu gandum saya berdiri tegak. Gabung-gabung kalian ini mengelilingi gabung saya, lalu sujud kepadanya. Sampai hari itu, hal itu yang membuat kakak-kakaknya Yusuf kesel, jengkel. Terus kakaknya jawab apa? Emang kamu pikir kamu bisa jadi raja dan berkuasa atas kami? Tegur abang-abangnya. Lalu makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi-mimpinya dan karena apa yang dikatakannya. Shh. Semuanya masih bisa fokus? Semuanya coba lihat ke Ajeng. Ya, oke. Hari itu, waktu Yusuf menerima sebuah jubah destiny dalam hidupnya, waktu Yusuf menerima yang namanya jubah warna-warni, Yusuf menerima sebuah jubah yang sangat bagus, sebuah jubah maha indah. Hari itu, hal yang pertama yang Tuhan lakukan adalah apa? Tuhan memberikan sebuah mimpi. Hari itu Tuhan mungkin memberikan sebuah mimpi yang sangat gila kepada Yusuf. Tuhan di mimpinya apa? Ada gandum yang berdiri tegak di tengah. Lalu dikelilingnya ada gabung-gabung yang sujud kepadanya. Hari itu tiba-tiba karena jubah itu, Yusuf bisa melihat apa yang Tuhan rindukan atas hidupnya. Tuhan menjanjikan apa kepada Yusuf? Tuhan mau membuat Yusuf menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Kurang keras, menjadi apa? Tuhan mau memberikan mimpinya untuk Yusuf untuk menjadi penguasa. Itu mimpi yang pertama. Setelah itu jubah destiny membuat Yusuf mimpi lagi. Yang kedua, next.
Kejadian 37 ayat 9. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan ia mengatakan kepada abang-abangnya, saya bermimpi lagi. Saya lihat ada matahari, ada bulan dan ada 11 bintang sujud kepada saya. Dan hari itu mimpinya itu diceritakan juga kepada ayah dan kepada seluruh keluarganya. Dan dikatakan apa? Mimpi apa itu? Emang kamu pikir ibumu dan saudara-saudaramu akan datang sujud dan menyembah kepadamu? Tuhan 2 kali meneguhkan destiny kepada Yusuf. Untuk sekali lagi menjadi apa? Penguasa. Untuk sekali lagi menjadi seorang pemimpin yang sangat besar. Setelah Yusuf menerima jubah destiny, dia mendapat apa, Mim? Dia mendapat apa? Dia mendapat apa? Mimpi. Tiba-tiba Tuhan kasih sebuah bayangan, sebuah mimpi untuk Yusuf akan destiny yang Tuhan miliki untuk Yusuf. Next. Tapi setelah dia mengalami semua, setelah dia melihat mimpi Tuhan dalam hidupnya, setelah dia mendengar mimpi Tuhan dalam hidupnya, Yusuf mengalami sebuah apa? Yusuf mengalami sebuah apa? Yusuf mengalami sebuah proses daripada destiny. Hari itu Yusuf nangis. Lihat gambarnya. Yusuf sedih banget. Yusuf duduk aja. Yusuf nangis. Yusuf sedih sekali. Kenapa? Karena apa? Waktu dia memakai jubah destiny itu, waktu dia berkata, Tuhan, aku mau melihat mimpi yang Engkau berikan kepadaku itu terjadi. Tiba-tiba Yusuf mengalami sebuah yang namanya mengalami apa? Proses. Hari itu Yusuf dibully. Yusuf mungkin dibilang, mimpi lu aneh, mimpimu gila. Mungkin hari ini ada engkau yang berkata, aku mau suatu saat pergi ke Afrika dan memberitakan firman. Aku mau mungkin bisa berbahasa roh dan bisa menyembuhkan orang sakit. Dan mungkin teman-teman kita berkata apa? Lu aneh. Hari ini semua anak-anak main gadget. Hari ini semua anak-anak main HP. Kenapa kamu bisa punya mimpi yang gila? Kenapa kamu bisa punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Karena apa? Sebuah yang namanya jubah destiny. Hari itu setelah Yusuf melihat destiny-nya, dia masuk dalam sebuah proses. Dia dimasukin ke apa? Dia dimasukin ke sumur. Dan hari itu kakak-kakaknya mau membunuh Yusuf. Tapi gak jadi. Akhirnya dia diapain? Dijual. Dijual kemana? Pedagang asing. Iya betul. Boleh kasih hadiah? Ada hadiah? Perhatian ya, karena kakak mau bagi-bagi hadiah. Kalau nggak perhatian nggak dapet. Oke. Hari itu Yusuf pertama dia mau dibunuh karena mimpinya. Yang kedua dia diapain? Dijual ke orang asing, pedagang asing. Dan ternyata pedagang asing itu membawa Yusuf kemana? Mesir. Tapi kita lihat, perhatiin. Ternyata proses yang Yusuf alamin, proses yang Yusuf lewatin dengan tangisan air mata. Mungkin hari itu Yusuf bilang, Tuhan, kenapa setelah aku pakai jubah, kenapa setelah aku dapat mimpi akan destiny dan panggilanku, aku ini makin gak disukain sama banyak orang. Next. Ternyata maksud Tuhan, ini maksud Tuhan gak ada di kisah, gak ada di ayat yang sama. Jadi hari itu Yusuf gak ngerti.
Tapi dalam setiap proses dalam hidup kita, Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Ternyata lihat di Mazmur 105 ayat 16 sampai 17. Ketika dia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang yang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Dengar. Mungkin hari itu setelah Yusuf menerima sebuah jubah, hari itu mungkin yang Yusuf lihat adalah sebuah penderitaan. Mungkin hari itu yang Yusuf lihat adalah sebuah musibah. Tapi Tuhan punya maksud ilahi. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan mendatangkan kelaparan. Tapi sebelum kelaparan itu terjadi, aku sudah mengutus orang untuk mendahuluinya. Dan berkata apa? Dikatakan apa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi Tuhan tahu gak Yusuf bakal dijual jadi budak? Tuhan tahu gak Yusuf bakal dijual jadi budak? Tahu. Dan hari itu siapa raja yang di Mesir? Siapa? Iya, oke. Duduk. Perhatian, makanya duduk. Nggak usah pamer-pamer. Nah, duduk. Setelah Yusuf, mungkin hari itu Yusuf nggak ngerti. Mungkin hari itu waktu dia melewati prosesnya, Yusuf sedih, Yusuf nangis. Tapi Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Next. Kak, kenapa sih kita perlu banget yang namanya jubah destiny? Ya, kakak minta gak ada yang jalan-jalan. Kenapa kita butuh jubah destiny? Siapa yang mau punya jubah kayak Yusuf? Beneran mau atau enggak? Beneran mau atau enggak? Oke. Kenapa hari itu kenapa kita membutuhkan jubah destiny ini? Karena jubah ini akan apa? Jubah ini akan apa? Akan apa? Menolong kita. Jubah ini akan menolong kita. Dikatakan apa? Jubahnya akan dikatakan di Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan dikatakan apa? Karena jubah itu menolong Yusuf untuk berhasil dalam pekerjaannya, dikatakan apa? Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Lalu ditugaskan Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Keren gak? Keren gak? Dari seorang apa tadi dijual sebagai apa? Dijual sebagai apa? Budak. Dari orang yang dijual sebagai budak, tapi karena yang namanya jubah destiny yang Tuhan berikan, dia dipilih menjadi orang yang mengurus rumah daripada Firaun. Firaun itu ibarat siapa sekarang? Ibarat bapak presiden kita. Siapa? Udah bukan Jokowi. Apa? Siapa? Prabowo Gibran. Hari itu di zaman Yusuf, hari itu seperti Yusuf ini adalah orang kepercayaan daripada presiden. Keren gak? Dari apa? Dari budak menjadi orang yang mengurus rumah daripada raja. Karena apa? Karena bantuan daripada jubah destiny yang pernah diberikan atas Yusuf. Siapa yang mau mempunyai jubah destiny? Hari ini
Mungkin kita berkata, Kak, aku lahir dari keluarga yang miskin. Kak, aku lahir dari provinsi entah berantah. Aku juga kakak pasti nggak tahu aku dari mana. Kak, aku cuman orang NTT. Kak, aku cuman orang Papua. Tapi hari ini dengar, jubah destiny akan menjadikan kita dari zero menjadi apa? Hero. Jubah destiny akan mengubah, akan menolong kita untuk menjadi berhasil dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Next. Yang kedua, kenapa kita perlu banget jubah destiny? Yang kedua dikatakan apa? Dalam hal yang tidak enak, jubah itu akan menolong Coba sama-sama katakan 3, 2, 1. Kurang barengan, 3, 2, 1. Bukan ayatnya sayang, ininya yang merah. Oke. Hari itu jubah yang diberikan oleh papahnya Yusuf, oleh Yakub, diberikan kepada Yusuf. Ternyata jubah itu akan apa? Menolong kita dari setiap hal yang tidak enak. Hari itu setelah Yusuf diangkat menjadi pelayan raja, hari itu waktu dia diangkat menjadi pengurus di rumah Firaun, tiba-tiba ada yang namanya godaan, ada yang namanya cobaan, sehingga Yusuf dituduh. Enak gak dituduh? Ada gak di sini yang mau dituduh? Enggak. Tapi ingat, dalam hal yang tidak enak yang kita alami, jubah destiny akan menolong kita. Dan hari itu jubah yang Yusuf terima, dikatakan apa di Kejadian 39? Ia memerintahkan supaya Yusuf segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dia jadi orang hebat, dia dimasukin ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tetapi baca sama-sama 3, 2, 1. Sekali lagi, karena yang namanya jubah destiny, dikatakan apa? Tuhan menolong Yusuf dan terus mengasihinya, sehingga kepala penjara suka kepadanya. Hari itu ingat ayat pertama. Kenapa Papa Yusuf kasih jubah itu buat Yusuf? Karena apa? Karena apa? Karena dia mengasihi. Karena dia mengasihi Yusuf. Dan hari itu kasihnya, dari awal Yusuf terima jubah sampai dia diangkat menjadi raja, itu menolong Yusuf untuk menjadi apa? Menjadi dalam kesukaran, sehingga Yusuf mendapatkan perkenanan daripada manusia, sehingga kepala penjara suka kepadanya. Siapa yang di sini mau punya jubah destiny? Kakak mau tunjukin satu film. Ini film kalian pasti pernah tonton. Ternyata jubah destiny itu nggak cuma ada di Alkitab. Jubah destiny nggak cuma ada di mana? Di Alkitab. Tapi ada satu film kakak mau tunjukin. Boleh ditampilin? Semuanya diem. Kalau diem filmnya nggak bisa keputer. Coba. Duduk Yusuf. Oke, boleh dimatiin dulu lampunya dikit. Bisa kelihatan nggak? Nggak, tolong matiin dulu Kak. Sabar ya. Ini adalah contoh daripada jubah destiny yang menolong kita. Oke, mungkin udah bisa di play Kak. 3. Siapa yang tahu ini siapa? Ini siapa? Dr. Strange. Dia aneh.
Tapi hari itu, lihat, dia diberikan sebuah jubah. Dan hari itu yang menolong Dr. Strange dari yang dibunuh, dari yang mau coba disakiti oleh musuh, adalah sebuah sayap, sebuah jubah yang diberikan kepada Yusuf. Dan hari itu dia menjadi pahlawan. Dia berhasil mengalahkan musuh. Dia berhasil mencoba untuk melawan musuh. Dan lihat, Dr. Strange itu ditolongin sama jubahnya. Hari itu Dr. Strange mau pilih senjata yang itu. Loh, tapi ditarik sama jubahnya. Dr. Strange ditolong sama jubahnya. Dikatakan apa? Dia ditahan. Itu jubah itu, senjatanya yang benar itu. Dan hari itu Dr. Strange, karena jubahnya yang menolong dia. Tuh, keren gak? Jubahnya nolong, musuhnya ditangkap kepalanya, musuhnya dihabisin, musuhnya dipukul-pukul. Sama jubah yang dimiliki oleh Dr. Strange. Dan hari itu, karena ada jubahnya yang menolong, waktu Dr. Strange mengalami hal yang gak enak dalam hidupnya, waktu dia dikejar-kejar oleh musuh, ada jubahnya yang menolong Dr. Strange sehingga dia bisa mengalahkan musuhnya. Boleh dimatiin? Oke, boleh dinyalain lagi lampunya. Shh. Siapa yang hari ini mau punya jubah seperti Dr. Strange? Siapa yang mau punya jubah destiny? Siapa yang mau ditolong waktu kita mengalami hal yang gak enak? Kurang mengingini. Coba semua yang mau katakan aku mau. Tuhan, aku mau. Aku mau jubah destiny. Aku mau masuk dalam panggilanku. Lihat.